Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para pemirsa yang sudah menyaksikan program Majelis Sore, Majelis kita semua. Kembali lagi bersama kita semua di sini dan alhamdulillah saya Gusti Muhammad Hermawan kembali menjumpai Anda dan insya Allah kita bersama-sama belajar berkaitan dengan agenda Majelis Sore hari ini. Dan seperti biasa, bukan hanya saya yang hadir di studio Duta TV, tapi juga dari para akademisi dari UIN Antasari yang insya Allah kita akan membahas kajian-kajian Islami yang bisa memberikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan insya Allah, terutama terhadap kajian-kajian ilmu agama Islam. Berkaitan dengan hari ini, kita tahu bahwa di Kalimantan Selatan erat sekali dengan rasa cinta, rasa mahabbah bagi para ulama-ulama atau bahkan tuan guru yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Tidak terkecuali kita juga sering kali menghadirkan, kemudian juga menyelenggarakan hingga memperingati haul-haul para alim ulama besar di dunia yang tentunya sering disebut dalam majelis-majelis ta'lim yang disebutkan atau yang dipimpin oleh tuan guru besar kita. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita membahas tema berkaitan dengan haul Syekh Samman yang tentunya bagi para pemirsa juga sudah tidak asing mendengar atau bahkan sering mengikuti akan haul beliau. Kita akan mengenal siapakah sosok beliau bersama dengan hari ini. Saya, yakni ada Bapak Dr. Andes Humaydi MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tema kita hari ini menarik sekali ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan menarik ya. Dengan kondisi di mana masyarakat kita ini sudah begitu banyak seringkali di majelis taklim, di masjid atau di musola-musola tertentu yang kemudian juga menyelenggarakan yang namanya haul dari Syekh Samman. Kita ingin mengenal terlebih dahulu berkaitan dengan sosok beliau untuk menambah rasa cinta kita. Apakah siapa tahu juga mungkin ada kaitannya dengan warga Kalimantan Selatan. Boleh kalau dari Pak Humaydi silakan menyampaikan sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama saya ingin perkenalkan sedikit ya, mungkin tidak terlalu komprehensif atau lengkap, sekedar mengenal Syekh Samman itu, tapi nanti kita akan bicara agak berpanjang-panjang upacara manakibnya atau haulnya di Kalimantan Selatan gitu ya, yang ingin saya bicarakan nanti yang lebih banyak gitu ya. Jadi Syekh Abdul Karim Muhammad Samman Al-Madani atau di populer disebut dengan Syekh Samman gitu ya. Dia seorang ulama besar dari kota Madinah, lahirnya di Madinah. Dia waktu zaman beliau menjadi juru kunci makam Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Makanya dalam manakibnya katanya tuh walaupun beliau sudah tidak ada, kalau kita ingin ke makam Rasul itu para haji, para orang yang ingin umroh itu harus izin dengan beliau untuk masuk ke makam Raudhah yang di sana ada kuburan Rasulullah SAW. Nah, bisa dengan menghadiahi beliau dengan Fatihah atau tawasul minta izin. Nah, umpamanya tawasulnya itu Allah hadirin Nabi Muhammad SAW khususan ila Syekh Abdul Karim Muhammad Samman Al-Madani. Mungkin cara seperti itu kita minta izin dengan beliau gitulah. Karena beliau dulu juru kunci yang dipercaya sebagai penjaga makam Rasul. Kemudian juga beliau ini menempati rumah peninggalannya Abu Bakar di Madinah. Lalu beliau juga di samping punya majelis banyak gitu ya. Beliau juga pernah mengajar di Madrasah Sanjariah di Madinah. Sanjariah. Ini dari penelitian pemikir kita yang udah meninggal, almarhum Haji Yumardi Azra gitu ya. Seperti itu. Nah, beliau ini mungkin hidup tuh di sekitar abad 17 ke 18 itu ya. 18. Beliau ini ulama besar yang disebut dalam manakib itu ulama syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat gitu ya. 4. Atau dalam bahasa lainnya beliau juga disebut sebagai orang yang mampu mensintesakan 5 tarekat
Jadi tarekat beliau yang disebut dengan tarekat Samaniyah itu sebenarnya perpaduan 5 tarekat besar. Di sana ada tarekat Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Sajiliyah, ada Khalwatiyah, ada Adiliyah gitu ya. 5 tarekat-tarekatnya itu yang sebelumnya tarekat-tarekat ini kan tarekat yang besar. Berarti beliau punya ijazah gitu ya dari tarekat-tarekat tersebut, lalu bisa memadukan. Nah sebenarnya beliau ini dalam bidang keilmuan lain itu kawan seperguruan dengan 4 orang ulama Nusantara. Beliau berkawan belajar fikih pada Syekh Athaillah Al-Misri gitu ya. Nah, ini ahli fikih dari Mesir bersama-sama dengan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Banjarmasin, kemudian dengan Syekh Abdul Samad Al-Falembangi dari Palembang, kemudian Abdurrahman Al-Masri Al-Batawi dari Jakarta, dan Abdul Wahab Bugis dari Makassar gitu ya. Nah, itu kawan perguruan dalam bidang fikih, terutama ketika berguru dengan Tuan Syekh Athaillah Al-Misri, kemudian juga kepada Sulaiman Al-Qurdi. Nah, di 2 tokoh ulama fikih zaman itu gitu ya, yang menjadi bintang zaman itu, menjadi guru mereka. Tapi kemudian dalam bidang tasawuf ternyata beliau itu sangat terkenal, populer, sehingga Arsad Al-Banjari, kemudian Abdul Wahab Bugis, kemudian Abdurrahman Al-Masri Al-Batawi, Abdul Samad Al-Palembangi berguru kepada beliau dalam bidang tasawuf atau tarekat. Nah, bahkan salah satu dari, atau salah 2 gitu ya dari muridnya ini, seperti Arsad Al-Banjari itu mendapat penghargaan menjadi seorang yang disebut khalifah, bisa mengajarkan gitu ya, berhak mengajarkan. Nah, mungkin juga Abdul Samad Al-Palembangi, tapi Abdul Samad Al-Palembangi mungkin lebih tinggi dikit ya, dia sebagai mursyid gitu ya, mursyid. Nah, menurut cerita dari kalangan ketika mungkin mereka sudah mencapai puncak mempelajari ilmu batin tarekatnya itu gitu ya, itu katanya yang paling sempurna khalwatnya itu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, sehingga dapat gelar khalifah itu. Masya Allah. Itu menurut kisah gitu ya, kisahnya. Nah, jadi memang Syekh Saman ini seperguruan dalam fikih tapi guru dalam bidang tasawuf atau tarekat. Nah, kemudian saya lanjut aja lagi pada ketika mereka pulang gitu ya. Jadi Arsad pulang ke Nusantara, lalu ke Banjarmasin gitu ya. Lalu Abdul Samad Al-Palembang pulang ke Palembang, Abdurrahman Al-Masri pulang ke Jakarta. Tapi Abdul Wahab Bugis ikut Arsad Al-Banjari karena kemudian hari menjadi menantunya gitu ya. Menantunya. Nah, itu pada masa itu di Nusantara terkenal sekali tarekat Saman. Sangat populer gitu ya. Mungkin masuk tarekat yang terbesar, pernah besar gitu ya. Tambah lagi ada muridnya satu mungkin sesudah Arsad Al-Banjari pulang gitu ya, masih ada murid satu yaitu Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari yang makamnya di Kelua itu juga menjadi murid, tapi mungkin adik seperguruan lah gitu ya, adik seperguruan oleh Arsad Al-Banjari. Nah, jadi memang waktu itu di Jawa kan ada Abdurrahman Al-Masri Al-Batawi nyambarkan namanya tarekat Samaniyah itu. Kemudian di Palembang kan ada Abdul Samad Al-Palembangi. Di Sumatera itu ya, hampir Sumatera itu dia ya. Nah, kemudian Kalimantan ini Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dengan Muhammad Nafis Al-Banjari yang menyebarkannya. Lalu walaupun Abdul Wahab Bugis tidak ke Sulawesi, tapi di Sulawesi keluarganya mengembangkan nanti tarekat Samaniyah Khalwatiyah. Itu menjadi ilmu rahasia di hampir semua kerajaan atau kesultanan-kesultanan di Sulawesi, baik Kesultanan Bone, Kesultanan Makassar, bahkan Kesultanan Buton. Jadi ilmu rahasia. Kalau di Palembang, Abdul Samad Al-Palembang ini terkenal sebagai orang yang mendalami mungkin visi batinnya gitu ya, spekulasi pemikirannya dengan menyusun sebuah kitab itu namanya, atau 2 buah kitab ya,
kitabnya itu Hidayatus Salikin dengan Syarus Salikin, atau sebutnya Sairus Salikin gitu ya. Kemudian Abdurrahman Al-Masri Al-Batawi ini rupanya mengembangkan bidang lain. Dia ada rotib saman ya, amalan untuk melakukan ya, penguatan batin macam-macam tuh ya. Ini pernah ditulis oleh Ahmad Purwadaksi ya, untuk disertasi di UI gitu ya. Tentang ada sekelompok orang di Jakarta, itu daerah Dewi Sartika itu, yang mengamalkan rotib itu untuk untuk menghindari kehidupan Jakarta yang hedonis. Betul. Yang juga menghindari dari kekeringan spiritual gitu ya, macam-macam. Mereka melewat amalan rotib saman itu di Jakarta Dewi Sartika. Lalu kemudian di Sumatera secara umum juga berkembang menjadi macam-macam gitu ya. Jadi ada tarikat samaniyah ini menjadi tarian di Aceh ya. Tari sedati dengan tari saman itu berasal dari tarikat samaniyah. Yang nampak gitu ya. Nah, kemudian di Minangkabau itu menjadi semacam mana ya, silat saman namanya. Ada olahraga bela diri, silat saman namanya, berangkat dari sana juga. Nah, kemudian di Banjarmasin, di samping menurut Martin van Brunussen ya, orang Belanda itu yang membudaya itu manakibnya, karena mungkin Arsat itu disebut Martin itu ada membuat syair-syair untuk memuji gurunya itu ya, saman itu ciptaan Syekh Arsat katanya, yang ya Saykhona ya Saman, nah itu ciptaan itu katanya diwariskan langsung dari, setelah saya melakukan penelitian dengan teman-teman ya, dengan gendangnya segala dibawa ke sini ya. Jadi di sanad ilmunya lagi, sanad ilmunya bukan sekedar lalu dia buat pujian, tetapi sanad ilmu memberikan musik gitu ya ke dalam syair-syair itu langsung dari Masya Allah. Jadi artinya dengan kondisi seperti itu, kewalian yang kemudian juga sebagai salah satu juru kunci makam Rasulullah, yakni Syekh Saman Al-Madani tadi, ini melahirkan begitu banyak para alim ulama yang hadir di Nusantara menyebarkan agama Islam, yang kemudian juga dapat direfleksikan dengan berbagai sesuai dengan lokasinya begitu Pak. Nanti kita akan jelaskan di segmen berikutnya seperti apa sebenarnya hubungan antara guru dan murid yang kemudian juga kita ketahui tadi, bahwa antara kondisi di mana Arab Saudi dan kemudian juga Indonesia, Kalimantan Selatan pada umumnya, yang tentunya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kaitannya para ulama, yang tentunya juga menjadi satu kesatuan yang baik untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari bersama-sama. Usai jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program di Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan dalam kesempatan ini masih berbicara mengenai para alim ulama kita yang ada di Kalimantan Selatan, yang tidak lepas ternyata atas peranan Syekh Saman Al-Madani yang menjadi guru atau tentunya juga pengajar pada saat masing-masing menuntut ilmu ya Pak ya, di tanah Arab, di Haramain, yang tentunya juga kemudian juga kita ketahui begitu banyak hal yang dapat kita pelajari, baik itu dari Datuk Kelampaian dengan manakibnya, dan sampai ternyata di sejarah-sejarah yang kemudian kita ketahui di Nusantara, yakni di Provinsi Aceh, tarian saman yang kemudian kita lihat itu ternyata bagian dari tarekat samaniyah yang kemudian juga begitu berkembang di bagian sana. Nah, dengan kondisi di mana Syekh Saman Al-Madani ini sendiri betul-betul asli orang sana, lalu kemudian juga memberikan ilmu-ilmunya sampai menjadi juru kunci makam Rasulullah SAW itu sendiri. Seperti apa sebenarnya sosoknya sendiri Pak? Apakah kemudian dijelaskan sejauh mana misalnya dari segi fisiknya, dari segi kebiasaan beliau yang mungkin kita jarang ketahui?
Itu kan banyak dibacakan di manakib kan beliau tuh ya, manakib. Jadi sejak kecil memang dia sudah ada menyebutnya tuh wali dari kandungan gitu ya. Jadi sudah kayak wali dalam kandungan. Waktu kecil dia sudah mengurangi tidur, mengurangi makan gitu ya. Banyak zikrullah gitu kan. Masya Allah. Jadi ketika suatu saat dia diberi makan oleh orang tuanya karena ingin diservis lah bahasanya. Ya. Di sebuah siwan, namanya siwan ruangan khusus. Ternyata hampir kada tuuna makanan itu. Nah, kemudian juga kalau diberi bantal dia gelisah. Itu salah waktu kecilnya gitu ya, yang belum. Lalu kemudian dia belajar Al-Quran sejak kecil. Sempat kemudian melihat perilakunya yang seperti itu. Lalu orang tuanya bertanya dengan gurunya belajar Al-Quran. Gimana anak saya itu? Jangan khawatir, kata gurunya itu. Dia itu sebenarnya calon wali lah, itu kandidat wali gitu ya, yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi wali sejak dalam kandungan. Nah, kemudian dia juga ketika masih kecil, belum dewasa juga, itu kalau melihat orang tuanya berpakaian yang mewah-mewah atau melanggar syariat gitu ya, kayak tidak menutup aurat, dia tegur. Menegurnya sederhana. Bu, Bapak, Allah tidak senang dengan hambanya yang suka bermewah-mewah, apalagi sampai kelihatan auratnya. Itu ya, itu waktu kecil itu. Masya Allah. Tapi dia sangat bakti dengan orang tuanya. Apapun perintah orang tuanya itu dilakukan asal hal itu yang baik gitu ya. Bakti dia dengan orang tuanya. Nah, sehingga salah satu pesannya dengan kita tuh agar kita ini berbakti dengan orang tua kita. Nah, tapi sebaliknya dia juga agak memberikan saran ya pada guru atau orang tua bahwa mendidik anak itu bukannya suka menyariki atau memarah-marahi gitu ya, entah orang tua atau guru itu, tapi bagaimana meningkatkan derajat anak itu, umpamanya dari kada bisa menjadi bisa, dari bodoh menjadi pintar gitu ya. Itu mengangkat derajat seperti itu kan, darinya umpamanya suka berpaya-paya menjadi orang yang suka berhemat, dari orang yang mungkin kikir menjadi orang dermawan. Seperti itu dia menganjurkan agar guru itu tidak semata-mata mendidik anunya gitu ya, memberikan keilmuannya saja, tapi mengangkat derajat anak didik itu, termasuk orang tua itu. Masya Allah. Dia juga kalau di dalam manakib itu ya menganjurkan kita untuk dalam amaliyahnya agar kita suka sholat berjamaah. Jadi jangan yang 5 waktu gitu ya, sholat berjamaah. Kemudian lalu kita juga dianjurkannya ketika habis subuh itu sholat isyraq 2 rakaat. Setelah katanya juga lalu dia menganjurkan kita salat duha 8 rakaat ya. Walaupun bisa banyak sampai 12 rakaat, tapi Jakarta abdolnya itu cuma 8 rakaat salat duha gitu ya. Nah, lalu beliau juga menganjurkan sehabis subuh itu membaca doa, yang doanya itu menurut beliau kita ini akan suatu saat memperoleh kaifiat seperti pahala para wali gitu. Nah, jadi kita disuruh membaca 4 kali Allahumma ighfirli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur Allahumma jibur ummati sallallahu alaihi wasallam, sampai 4 kali sudah subuh lah. Nah, tanpa diiringi sendagura atau macam-macam, itu katanya kita akan memperoleh derajat kewalian, wali kutub lah ya, sekedar adanya. Nah, jadi itu ya yang itu sejak kecil, sejak remaja. Kemudian setelah beliau sudah menjadi ulama, beliau itu waktu itu kan belum mendakwahkan ajarannya ini karena belum ada izin dari Rasulullah. Jadi beliau itu membuka majelis atau macam-macam itu menunggu izin dari Rasulullah. Saat itu sudah alim sekali, sudah terkenal. Bahkan menurut cerita waktu itu di Madinah, seandainya nggak ada beliau, banyak orang Madinah itu yang sesat. Saking adanya sidin lah. Jadi beliau ketika itu diizinkan Rasulullah, nah waktu itu
beliau lalu membuka majelis macam-macam. Jadi seperti matahari di waktu siang. Banyaklah datang orang-orang dari dunia Islam lain ya untuk berguru, bahkan ada memberikan hadiah macam-macam itu. Hadiah, ada yang sugih-sugih memberi emas macam-macam lah. Ya. Nah, tapi uang itu bukannya beliau gunakan, semuanya beliau salurkan ke yang berhak. Beliau tidak mengambil sama sekali. Masya Allah. Nah, susah kan kita mencari ulama seperti itu ya. Betul. Atau orang seperti itu, kita jangankan itu. Ada, kita sudah dibayar ya untuk menyelesaikan tugas kita, memberikan dana bos gitu ya, menyalurkan. Tapi kita masih minta lagi. Nah, beliau malah kadang-kadang kos lewat tempat lewat aja lah gitu ya. Rezeki tempat lewat aja untuk disalurkan. Nah, saya kira itu patut juga ditiru ya. Nah, kemudian beliau menganjurkan kita agar selalu mengabulkan hajat orang banyak. Ini kayak berseruan, pengantenan, apa wajib kita temannya. Kemudian beliau sangat mencintai orang-orang yang alim, yang khawas, yang awam, yang suka berziarah ke makam Rasulullah. Nah, bahkan beliau juga apa istilahnya ya, memberikan bantuan kadang-kadang. Jadi kalau kita ziarah itu sebenarnya katanya itu beliau muncul kalau orang bisa melihat ya, kasabnya kita ziarah ke Rasul gitu ya. Nah, sekarang ini. Tapi kalau kita punya kasab bisa melihat terbuka, bisa melihat beliau itu. Karena kan diterangkan kan para wali ini kan mereka itu tidak mati kan, tapi ke tempat yang lebih tersembunyi. Jadi Masya Allah ya. Dengan kondisi seperti itu harusnya kita kemudian juga makin banyak belajar, makin yang tentunya juga kita tahu makin cinta. Karena kan kalau dalam pembacaan manaqib itu sendiri menggunakan bahasa Arab yang mungkin bagi masyarakat sendiri secara umum tidak memahami secara makna atau tafsiran-tafsiran dalam manaqib itu sendiri begitu. Artinya dari kecil pun, dari bahkan di dalam kandungan beliau sudah dinyatakan wali dengan kewalian yang kemudian juga beliau sampaikan. Istilahnya dengan kondisi hari ini begitu Pak. Begitu banyak orang yang kemudian juga cinta padahal belum pernah bertemu dengan beliau. Kita di Indonesia yang kemudian juga secara umum apalagi di tanah Banjar di Kalimantan Selatan begitu banyak guru-guru kita untuk kemudian mengajarkan untuk kita cinta para ulama, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup begitu. Lalu kemudian mencintai para guru yang juga bagian dari guru kita tentunya dengan kondisi seperti itu. Sebenarnya itu bagian dari ajaran para alim ulama kita sejak dulu atau bahkan itu bagian juga dari ajaran yang diajarkan oleh Syekh Saman Al-Madani itu tadi. Iya, Syekh Saman Al-Madani kan kalau diurut sanad itu sampai juga ke Nabi kan. Jadi setiap tarekat itu mesti sampai ke Nabi. Entah itu jalur Abu Bakar atau jalur Ali. Jadi kebanyakan jalur Ali sih sanadnya ya. Tapi kan kadang-kadang tarekat ini ilmu yang kadang-kadang memang dirahasiakan ya kan. Karena kalau umpamanya orang-orang yang awam itu salah paham. Salah tangkap, salah terima gitu. Lalu model sampai menyalahkan jadi. Iya, gitu. Maksudnya itu. Jadi harus memang tarekat ini orang-orang yang terpilih untuk bisa mengajarkannya. Makanya kan ketika tarekat ini diajarkan kan itu nanti ada julukan-julukan yang boleh bisa mengajarkan siapa aja. Tidak semua murid yang diajar itu lalu boleh menyampaikan. Ya. Bahkan menurut kisah lagi ya, Arsyad Al-Banjari kan kemudian mau menurunkan tarekat ini ya. Itu katanya susah sekali, dia kan punya tarekat macam-macam tadi, ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah, ada Sajiliyah, ada Khalwatiyah. Nah, menurunkan yang lain mudah. Jadi kalau tarekat Samaniyah nih katanya di dalam alam batinnya itu itu dia harus berpelukan dengan Nabi. Baru bisa jadi guru atau jadi mursyid, jadi khalifah itu. Kalau belum nggak boleh mengajarkan itu. Padahal kan orang selama ini banyak hanya cukup dapat surban kah dari Nabi di alam arwah itu ya, atau dapat hirkah atau dapat burdah, itu sudah bisa mengajarkan. Ini enggak, kalau tarekat Samaniyah itu harus sepagut loh Nabi, paha pagut dengan Nabi, baru bisa. Makanya kan anak beliau yang kemudian menerima sanad tarekat sana
tarekat Samaniyah ini kan namanya Syihabuddin ya, dari istri beliau yang kedua. Anak dari Datu Datu Kelampayan. Jadi kawin dengan Daiduri kan, itu punya anak Abu Naim, lalu bukan Abu Su'ud, Abu Naim, lalu anak ketiganya Syihabuddin. Syihabuddin memang terkenal cerdas, pintar gitu ya. Nah, itu yang menerima. Nah, nanti dari Syihabuddin ini tarekat Samaniyah ini turun ke malah Nawawi Al-Bantani. Sanatnya tuh. Dari Nawawi Al-Bantani turun nanti ke Jainuddin As-Sumbawi. Orang Sumba. Dari Sumba ini baru turun lagi ke orang Banjar, Ali Al-Banjari katanya. Balik ke Banjar. Iya, jelas. Nah, dari Ali Al-Banjari turun lalu ke siapa yang dipanggil tuh? Sarwani Abdan Al-Banjari. Nah, dari Sarwani Abdan Al-Banjari turun lalu ke Guru Sumpul. Masya Allah. Jadi kalau dengan melihat dengan kondisi seperti itu, istilahnya sanatnya itu jelas ya Pak. Ya, jelas, kewalian yang kemudian juga disampaikan itu betul-betul bukan hanya dalam hal penyampaian ilmu secara lisan istilahnya, tapi betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian juga bagian dari keturunan Rasulullah juga pada utamanya. Yang tentunya juga kita masih mau mendengar lebih banyak ya seputar tentang seperti apa sih kehidupan beliau, apakah kemudian juga digambarkan kehidupan keseharian beliau dalam berbagai kitab ataupun juga sumber referensinya kita nanti akan tanyakan. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan tentunya kita ingin kembali ya mendengarkan seperti apa sebenarnya kalau bicara mengenai keseharian dari Syekh Saman Al-Madani, yang tentunya juga bagi para pemirsa yang mungkin baru bergabung di segmen kali ini merupakan guru di Tanah Haramain yang dilangsungkan oleh Datu Kelampayan dan beberapa ulama-ulama lain di Indonesia, yang kemudian juga sebenarnya bukan hanya asli orang Indonesia tapi juga orang-orang dari Tanah Haramain juga yang betul-betul menyebar di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam begitu Pak ya. Tapi kalau bicara mengenai keseharian beliau, adakah kemungkinan atau kemudian diceritakan begitu Pak tentang karena beliau itu kan disebut sebagai ahli syariat, berarti beliau melaksanakan syariat Islam itu dengan sungguh-sungguh, detail gitu ya. Mungkin kalau dari sisi mazhabnya mazhab Syafi'i gitu ya, mungkin beliau sangat menguasai fikih mazhab Syafi'i itu. Kemudian dalam bidang tarekatnya itu kan tadi Samaniyah yang menggabungkan itu tadi ya. Jadi keistimewaan Qadiriyah, Sajiliyah macam-macam itu beliau ajarkan. Makanya lahirlah umpamanya kalau kita lihat di kitabnya Abdus Samad Al-Palembang itu pemikirannya dalam bilang tasawuf persis kayak Imam Ghazali. Banyak. Persis ya Pak ya? Hampir persis. Apa yang kemudian juga persisnya, bagian mana? Cara umpamanya kita melatih riadoh latihan untuk mencapai tingkat makrifat, makom itu. Makom iya, dia banyak sekali. Tapi juga dia lebih lagi dia juga mengapresiasi pemikiran Ibnu Arabi gitu ya. Sehingga beliau di ujungnya itu Abdus Samad ini menyatakan bahwa tarekat Samaniyah itu bisa dikatakan perpaduan antara pemikiran tasawufnya Ghazali dengan tasawufnya Ibnu Arabi. Masya Allah. Dan ketika orang belajar ilmu tasawuf itu sendiri, kita tahu bahwa para tuan guru atau alim ulama dulu bertahap dan berproses gitu Pak ya, bukan istilahnya secara langsung nyari-nyari di internet atau di YouTube atau mengenai buku-buku tentang tasawuf lalu merasa paling ini. Tapi kalau bicara mengenai keilmuan beliau, berarti bisa dibilang seluruh dari bidang keilmuan beliau kemudian pahami begitu Pak. Pahami, menguasai lah gitu semuanya kan, sehingga disebut ahli syariat, tarekat dan hakikat itu kan menunjukkan beliau menguasai semua bidang keilmuan Islam itu. Kemudian lalu muncullah banyak sehari-hari itu di dalam manaqib itu kan keramat beliau kan. Kalau boleh kita ingin mendengar kembali apa saja karamah yang beliau? Sebenarnya banyak sekali ya, kalau di biografi beliau yang besar disebut Manaqib Kubro. Itu mulai keramat beliau lahir, kemudian dalam kandungan itu ya, lalu dewasa sampai sudah belum meninggal itu ada apa?
Masya Allah. Tapi kalau di manakib kita yang sering kita bacakan itu, Yang itu ciptaan ya, dari Pak, ya, itu kebanyakan sesudah beliau meninggal. Anunya ya, istilahnya tuh kemukjizatan atau karamah beliau itu. Umpamanya salah satu pernah gitu ya, orang berangkat dari negerinya gitu ya, lalu berlayar ke negeri Mekah, Hijaz. Mungkin ini orang-orang daerah-daerah ya, daerah Afrika kemungkinan atau Mesir. Lalu di tengah di lautan itu kan terjadi badai. Lalu perahunya ini terdampar di atas gelombang, di atas karang. Sudah di atas di atas karang. Ya. Lalu dia karena yakin bahwa Syekh Saman itu seorang wali, dia meneriakkan Syekh Saman itu 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdi, selamatkanlah aku. Lalu tiba-tiba katanya datang 2 orang yang mengendalikan perahunya itu di belakang itu, berpakaian serba putih. Lalu perlahan-lahan kapalnya bisa turun dari karang itu, hingga tidak terjadi apa-apa gitu ya. Itu salah satu gitu ya, salah satu. Lalu salah satu yang lain itu pernah rombongan haji juga gitu ya, pakai ekspedisi kan rombongan itu. Di tengah perjalanan mau dirampok penyamun gitu ya. Lalu mereka bergelitik dalam hati minta bantuan Saman kalau bujur-bujur wali ya, kalau betul-betul wali. Lalu tiba-tiba datang seorang berkuda putih gitu ya, dengan menutup mukanya dengan sorban, menyuruh yang para rombongan ekspedisi itu untuk jangan ribut gitu ya. Kalau ini perampok ini kan rupanya nggak melihat gitu ya, lalu dibiarkan rombongan itu lewat seperti kata melihat jadinya ketika datang Saman itu. Nah, lalu kemudian ada lagi untuk yang terjadi di Nusantara itu ya, tapi ini kasusnya Malaysia. Orang tuh terutang duit hampir berapa ringgit ya, 1.000 ringgit kalau nggak salah itu. Lalu dia memikirkan untuk membayarnya nggak bisa-bisa, sampai menangis saking kalau orang bujur-bujur utang kan, karena kayak ini bang, utang tuh kayak kita nang butang lah. Orang ketika berutang tuh betul-betul ingin membayar, tapi nggak terbayar berapa tahun. Akhirnya dia juga berusaha gitu ya dengan tawasul kepada Syekh Saman, lalu kemudian dalam setahun ini terbayar utang itu lunas. Masya Allah. Nah, bisa juga lalu banyak. Jadi akhirnya memang ketika karamat-karamat itu diterangkan, banyak lalu menarik orang untuk membaca manakib itu kan. Betul. Nah, tapi memang harus diketahui lah bahwa soal kewalian ini tidak bisa dianalisis secara ilmiah. Nah, jadi kita harus betul-betul melihatnya juga sebagai sesuatu yang di luar nalar. Jadi banyak karamat itu kan, karamat itu kan tidak bisa dilogikakan, nggak bisa. Itu sama mukjizat macam tuh. Dan dengan apa yang tadi disampaikan itu tadi, bahwa Tuan Guru atau kemudian juga para alim ulama kita kan juga ketika mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada kesusahan atau apapun, dengan keyakinan dan kemudian juga mengucap nama beliau, itu tadi seringkali kita diminta untuk juga menyebutkan yakni Syekh Saman gitu ya, Syekh Saman. Tapi kan itu diterangkan kemudian bahwa tawasul itu bukan berarti lalu kita minta dengan beliau, tapi beliau menjadi perantara untuk memintakan kehendak kita dengan Allah. Yang tentunya juga menjadi mempermudah gitu ya, Pak ya. Sebenarnya dari sisi itu kan analisis ilmiah itu agak mirip-mirip juga dengan obat kan. Ya. Sebenarnya tawasul itu ya. Jadi banyak kita sakit kepala, lalu kita kan minum obatnya bodrek itu kan perantaranya ya kan. Salah satu obat kepala lah. Iya. Kalau kita umpamanya yakin bahwa bodrek itu yang membuat kita sembuh, itu kita syirik. Sama dengan ini kan. Kalau kita percaya bahwa sidin yang menyembuhkan, nah itu salah. Baik. Nah, itu jadi yang kemudian itu, juga yang harus dipahami untuk tidak lepas kontrol itu tadi gitu Pak ya.
kita meyakini bahwa kewalian beliau itu sudah luar biasa, dan harapannya dengan kewalian beliau itu kita menyebut dan mencintai beliau, begitu ya. Allah berikan kemudahan untuk bisa dikabulkan melalui karomah-karomah yang kemudian beliau miliki, Masya Allah. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, terkadang ini yang kemudian juga menarik perhatian kita untuk bisa ziarah ke makam para wali. Nah, ziarah ke makam para wali kan juga bagian dari sesuatu hal yang mungkin juga dicintai oleh para orang Banjar gitu Pak ya. Bukan hanya tadi yang manakib atau kemudian juga penyelenggaran haul Syekh Saman. Kalau bicara mengenai makam beliau ada di Baki. Di Baki. Iya, di Madinah. Dan itu cuma sekarang ini kan kenapa pemerintahannya lain, orang yang bermadzhab, kita nggak tahu lagi anunya tuh ya. Prosesnya tepatnya tuh di mana gitu ya, di mana gitu kan. Biasanya memang kalau orang alim-alim itu di sana tidak disingkirkan kan, soalnya di sana kan 2 tahun sekali dipindah itu kan. Makam tuh. Kita nggak tahu. Tapi kalau orang-orang alim yang Nawawi Al-Bantani tetap ada dia makamnya, karena memang tidak bisa dipindah. Baik, Masya Allah. Nah, saya kira beliau termasuk orang yang tidak bisa dipindah juga di bab itu kira-kira. Cuma yang mana gitu ya. Saya juga belum pernah naik haji juga, belum pernah umrah, tapi mungkin suatu saat kita bisa saja dia. Nah, kemudian perlu diketahui kenapa saya bicara soal manakib Syekh Saman ini haulnya ini ya. Karena zaman Guru Sukumpul itu peringatannya sangat luar biasa. Itu seluruh tarekat Samaniyah yang ada di dunia itu hadir mursyid-mursyidnya. Nah, itu loh yang penting tuh. Karena mereka memang Guru Sukumpul itu mungkin waktu itu menjadi magnet tersendiri karena beliau mursyid yang paling tinggi ilmuannya gitu dalam tarekat Samaniyah, kira-kira seperti itu kan. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu kembali istilahnya mengenang para istilahnya bukan pedatuan beliau, para peguruan beliau yang kemudian juga dikumpulkan oleh almarhum Guru Sukumpul yang tentunya juga menjadi wali terbesar di Kalimantan Selatan, di Indonesia, bahkan istilahnya kita tahu luar biasa kealiman beliau. Nah, kita nanti akan kemudian juga mendengar ya keutamaan ziarah yang tadi kita ingin tanyakan kaitannya dengan sejauh mana sih kebiasaan orang Banjar yang tentunya juga bukan hanya sekedar melangsungkan manakib dan juga haul gitu ya, bukan hanya haul Syekh Saman tapi juga haul Guru Sukumpul, haul Datuk Lampayan, haul para alim ulama yang notabene bukan hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga Syekh Saman kita tahu bukan berasal dari Kalimantan Selatan, tapi masyarakat kita, orang-orang Banjar dan para peguruan kita untuk kemudian juga seringkali melangsungkan akan haul beliau untuk menambah rasa kecintaan kita kepada para alim ulama. Nah, seperti apa sebenarnya proses dari ziarah itu sendiri dan sejauh mana kaifiat atau kemudian juga keutamaan bagi kita kaitannya dengan ziarah makam para wali. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masya Allah kita sudah banyak belajar berkaitan dengan seperti apa terkait dengan profil ya, yang kemudian juga kita tahu bahwa Syekh Saman Al-Madani yang kita kenal dan yang sering kita dengar di para pengajian, kemudian juga di agenda-agenda haul beliau yang kemudian juga dilangsungkan di beberapa masjid atau kemudian juga musola dan bahkan beberapa majelis taklim yang tentunya juga menjadi bagian ilmu yang patut untuk kita pelajari bersama-sama. Dan kaitannya dengan agenda haul, agenda manakib memang erat sekali dengan kaitannya orang Banjar. Tidak terkecuali dengan ziarah gitu Pak. Nah, ziarah ini sendiri sejauh mana sebenarnya, apakah kemudian juga bagi para alim ulama terdahulu, lalu kemudian juga sampai kepada Rasulullah dan kepada para alim ulama kita yang saat ini, yang kemudian juga melihat dan kemudian juga memberikan keutamaannya untuk ziarah ke makam para wali ini sendiri, sejauh mana sebenarnya fadilat yang kita dapatkan? Yang pertama dulu ya, ziarah itu memang dianjurkan ya oleh hadis ya, ziarahlah kamu gitu ya. Dan ziarah tuh bahkan bagusnya tuh ada hari-hari yang ditentukan, itu hari Kamis, Jumat, Sabtu.
hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Harus dibedakan ya, di alam kubur dengan alam barzah itu beda. Jadi yang sebenarnya yang kita ziarah ini, kalau kubur itu kan cuma jasadnya gitu ya. Ya, Tapi yang kita ini kan yang alam barzah ini. betul. Jadi orang-orang yang ada di alam barzah itu hari lain itu sibuknya. Jadi 3 hari ini yang mereka memang menginginkan bantuan dari yang hidup gitu ya. Macam-macam minta doakan, macam-macam atau mereka mendoakan gitu. Nah, sehingga ada kan juga mengatakan kalau kita keluarga itu kan orang tua kita tiap malam Jumat tuh hadir gitu kan. Ya, Menyaksikan betul. kalau anak cucunya baik-baik saja dia tersenyum. Kalau anak cucunya itu jelek dia menangis kayak gitu. Nah, ini apalagi para wali ini kan tidak semata-mata mereka nih Untuk alam keluarga kubur, istilahnya. alam barzah, tapi mereka ini alam tersendiri, sembunyi. Jadi menurut ini mungkin guru bait sendiri ya, wilayah pekuburan para wali itu sangat luas, raudatan miriadil jinannya itu, kebun surganya itu. Jadi kalau kita sudah berada di sana itu terasa sudah damainya itu loh, damainya. Apalagi kita bacaan di sana macam-macamnya. Nah, Betul. dan mereka mesti membalas, walaupun kita tidak minta balas doa kita. Kan kita makam itu kan mendoakan mereka. Kita baca Yasin, Macam-macam baca mereka balas Al-Fatihah ya. 4 gitu. Ya. Pak, ya. Mereka Walaupun balas. juga banyak dari kita istilahnya juga minta doakan kepada Iya, beliau iya, dan minta iya. kabulkan berkat Ya, bisa cinta kita. Ya bisa saja. Tapi walaupun kita tidak tidak minta, mereka mendoakan umpamanya gitu ya. Itulah Tapi bagusnya minta juga kita. Bagusnya apa kita salah minta. satu keutamaan yang Iya, kemudian keutamaan harus ya, kita karena jemput iya, gitu ya iya, Pak ya. jemput. Masya Allah. Saya pernah ya apa istilahnya ziarah wali ini dengan peguruan dulu ya, guru di gang dulu, di gang budaya itu ada peguruan saya yang mereka orang sufi gitu yang pernah berhalwat di Hamid Abulung. Jadi dia ziarahnya tuh tengah malam. Jadi kami rombongan dibawa kan sama tuh ke Bati-Bati Ketungkaran itu kan ada situ Syekh Samada dengan Syekh Mastania. Nah di sana kita ziarah tuh aneh juga tuh ya, bukannya kita menabur kembang macam-macam, tapi kita disuruh malah ngambil kembang dengan batu di situ. Datu senang banget aja kita datang nih, beliau ngasih ini karena guru itu memang bisa berkomunikasi gitu ya. Ya. Masya Allah. Lalu kami waktu itu habis itu baru ke ke Unggulirang. Nah, itu dibilang oleh waktu itu anak ngerabi kita ke rumah Samsat, itu kamu cepat itu sudah ditunggu guru ibad. Ini kan di sini kayak hidup gitu ya, guru ibad, guru Sinkadris itu kan, guru Rosat. Nah, kami datang ke sana. Nah gurunya kayak itu pulang komunikasi pulang. Kita berkomunikasi. Lalu terakhir ke Syekh Arsad Al-Banjar. Ke Kelampayan. Itu katanya Arsad itu tidak selalu ada siang-siang tuh ya. Kadang-kadang beliau ruhnya itu katanya ada banyak di masjid itu loh, di masjid yang di depan itu. Jadi bisa aja sih kalau sih kada senang kan, kada ada di makam tuh kadang-kadang. Nah jadi ya kita harus di situ saja sudah luar biasa. Ada lagi yang menyatakan ini secara ilmiah ya. Kenapa kita harus ziarah ke makam wali itu? Kalau guru Bahit mengatakanlah ngaran mahauli atau menziarah itu sebenarnya terutama tuh kita ingat mati tuh loh. Zikrul maut tuh loh. Bahwa kita ini akan mati juga terutama. Lalu kita sebenarnya sedih loh dengan meninggalnya wali ini. Sedih gitu ya. Betul. Mungkin secara fikihnya tuh. Karena kita ketika masih membutuhkan gitu ya, tuntunannya macam-macam kita meninggalkan, sedih kan kita itu. Nah kemudian kita sebenarnya ingin mengambil pelajaran baik gitu kan beliau tuh, bagaimana pesan-pesan beliau apa. Nah itu yang penting diambil. Selain doa tadi ya. Iya. Nah bisa juga mengambil siana tuh kearifan, kemudian kelembutan hati dan keikhlasan mereka itu juga diserap. Nah, jangan pada lewat gitu aja kan. Ada refleksi lah gitu kita makam tuh. Walaupun para wali ini menurut cerita tuh mereka ketika meninggal tuh seperti malam pertama gitu ya. Beda dengan kita.
Jadi kata kalau mungkin dari perspektif fikih tadi kita harus mengikuti ya, ingat zikrullah, kemudian ingat mati tadi ya, lalu meneladani beliau. Nah, kita ini mungkin lebih banyak berdosa, kita insaf, ada keinsapan gitu ya. Tapi bagi para wali sendiri ketika mereka meninggal itu, mereka seperti malam pertama, gembiranya gitu ya. Jadi boleh saja kita merayakan kayak kita bahaul tuh beramai-ramai lah. Nah, itu karena kita ikut serta menggembirakan karena mereka meninggal itu dalam keadaan seperti malam pertama. Masya Allah. Artinya dengan kondisi di mana kita sekali lagi cinta ziarah itu yang kemudian juga bagian dari yang sudah diajarkan oleh para peguruan kita dari dulu gitu Pak ya. Bahwa dengan kondisi seperti itu, dengan harapan insya Allah kita semakin ingat mati, mempelajari beliau, dan tentu insya Allah dengan berkat cinta kita itu Allah kabulkan segala hajat yang tentunya juga bagian dari doa yang sering dipanjatkan, yang tentunya juga kita tahu luar biasa. Dan di Kalimantan Selatan ini sendiri kan memang begitu banyak tersebar makam para wali ya Pak ya, yang istilahnya yang masyhur ataupun yang istilahnya secara umum tersembunyi, yang istilahnya seringkali tidak mendata tidak banyak diziarahi ya, atau tidak terdata. Nah dengan kondisi di mana mungkin Datuk Kelampaian sebagai murid balik lagi oleh Syekh Saman Al-Madani, adakah kemudian juga yang dilahirkan oleh Datuk Kelampaian dari tarekat yang sudah disampaikan selain dari yang manakib yang tadi sudah saya kira mungkin yang bagus itu terakhir ya, kan memang utamanya ajaran Syekh Saman itu kan baca zikir ya, zikir baik waktu pagi, siang, malam, berdiri, duduk, macam-macam itu zikir dianjurkan gitu ya. Nah ada kemudian guru sekumpul itu mengijazahkan kalau kita ingin mengamalkan setiap ba'da subuh, kemudian ba'da asar itu kita mengamalkan membaca la ilaha illallah 166 kali. 166. Nah kemudian yang kedua kita membaca Allah Allah itu 66 kali. Kemudian hu 77 kali. 77 kali. Iya. Jadi kalau boleh saya ulang, la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, hu-nya 77 kali. Iya. Masya Allah. Itu katanya menurut guru sekumpul gitu ya, itu semacam amalan tarekatnya gitu, bertarekat kita sudah dengan cara sederhana yang dilakukan oleh guru sekumpul itu. Dulu berat sekali gitu ya, jadi berarti dia itu memang luar biasa tingkat ketinggiannya di tarekat Samaniyah itu kedudukannya sehingga bisa menyederhanakan amalan tarekat itu. Masya Allah. Lalu doanya nanti mendoakan upaya Allah firli umat Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad. 4 kali tadi ya. Betul. Itu doanya. Itu banyak tuh. Itu katanya manfaat dari itu tuh pertama kita akan memperoleh ilmu ma'rifah. Kalau kita tidak dapat ketika kita hidup itu menjelang keseratul maut itu temukan. Lalu itu kita akan memperoleh rezeki yang luas dengan hanya sederhana gitu ya, yang luas. Lalu kita terjamin tidak akan tersesat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu yang menjadi harapan kita, semoga Allah semua kabulkan atas segala hajat yang kemudian juga kita panjatkan atas cinta kita kepada para wali, para aulia Allah yang kemudian juga sering insya Allah kita semua juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa ziarah, bukan hanya ziarah ke para makam para wali yang ada di Kalimantan Selatan atau bahkan di seluruh Indonesia dan bahkan di Haramain, bahkan makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Dr. Andes Humaydi MAG. Rasanya memang tidak cukup waktu 1 jam kalau membahas terkait dengan sejarah-sejarah para alim ulama, tapi semoga sekali lagi tayangan ini bisa menjadi tuntunan bagi kita yang tentunya juga semakin cinta, semakin mulai menyadari akan pentingnya para alim ulama yang hadir, bahkan yang sudah meninggal, yang tidak hanya akan keilmuan beliau, tapi juga insya Allah kita harapkan kita juga mendapatkan dari syafaat Rasulullah SAW berkat para cinta para ulama. Terima kasih bagi para pemirsa yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Herman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.